Pernah nggak sih lu, misalnya lu udah ke gym, kita udah berusaha untuk turunin kadar lemak. Tapi apa hasilnya? Hasilnya sama aja. Bolak-balik ke tempat gym, ya kan? Berat badan itu naik turun. Ya hasilnya sama aja setiap bulannya. Pokoknya nggak ada hasil. Nah, di video kali ini, gue mau sharing ke teman-teman 3 pelajaran yang kita bisa terapkan langsung di program kita pada saat kita pengen menurunkan kadar lemak dari 30% gini ke kadar lemak 10% kayak gini. Teman-teman bisa langsung terapin dan hasilnya akan lebih konsisten. Nggak naik turun mulu. Nah, jadi kenapa sih mayoritas orang itu ya, 90% orang di tempat gym itu setelah nge-gym selama 3 bulan, bahkan 2 tahun pun dia udah nge-gym ya kan, udah daftar member gym ya, dia cuma jadi apa? Investor doang. Bedanya ini investornya rugi karena nggak dapet saham. Kita bayar doang ya kan, tapi nggak dapet duit baliknya. Manfaatnya nggak dapet ke kita karena kita itu nggak bisa konsisten. Dan teman-teman pasti paham ya bedanya antara tahu apa yang harus dilakuin dengan secara konsisten ya ngelakuin apa yang kita tahu itu. Dan itu adalah 2 hal yang berbeda. Karena apa? Karena banyak banget sekarang ya informasi, apalagi di zaman internet ini, cara untuk kita turun kadar lemak atau cara untuk kita turun berat badan gitu ya, untuk bentuk badan yang bagus, yang kadar lemaknya 10% kayak gini. Tapi sedikit banget nih ya yang ngasih tahu cara kita supaya tetap bisa konsisten untuk turunin kadar lemaknya tuh ya, turun terus dari kadar lemak 30% nih gue ya, turun terus kadar lemak 20%, akhirnya kita sampai menuju ke 15% dan selamanya kita untuk berada di kadar lemak itu, nggak balik lagi ya, nggak naik turun. Jadi pelajaran yang paling pertama ya, lesson yang number one nih ya, number one lesson nih buat teman-teman, termasuk gua juga, adalah perubahan perilaku yang sementara itu hasilnya sementara juga. Jadi kalau teman-teman mau turunin kadar lemak, teman-teman nggak bisa nih ya ngubah pola hidupnya atau kebiasaan teman-teman yang nggak sehat, yang ngebikin teman-teman nonton video ini akhirnya ya, yang ngebikin gula darah puasa kita tinggi, trigliserida kita jadi tinggi banget, perut buncit kita itu jadi apa? Jadi buncit banget, kita juga jadi nggak bertenaga, jadi nggak produktif, jadi males ketemu orang. Itu tuh kita nggak bisa melakukan perubahan gaya hidup cuman sebulan, nggak bisa. Kita wajib secara permanen ya, kita ngubah perlahan-lahan pola hidup kita yang nggak sehat itu, oke, setiap harinya nih ya, supaya kita bentukannya juga setiap minggunya itu berubah jadi lebih lean ya, jadi lebih kenceng, lebih lemaknya berkurang, lemak di perut terutama. Jadi solusinya ketika kita nggak ada progres dan naik turun adalah kita harus secara permanen perbaikin ya pola hidup kita yang nggak sehat ini, dan itu butuh waktu. Kita nggak bisa nih ya kita perbaikin kebiasaan kita yang udah merusak kita ya, kita udah bikin ibaratnya habit buruk kita, misalnya contoh makan makanan junk food, ataupun misal kita nggak pernah gerak, begadang mulu karena ya kita nggak bisa tidur ya, karena kita nggak bisa mengkontrol nafsu kita, nafsu scrolling FYP ya kan, atau misalnya nafsu main game atau nafsu-nafsu yang lain ya, yang susah banget kita kontrolnya, sehingga kita jadinya apa? Sehingga kita jadinya buncit ya, berlemak, nggak sehat, dan kita mau perbaiki itu cuman dalam waktu 1 bulan, nggak bisa. Minimal kita perbaikinya secara konsisten itu 6 bulan. Jadi simpelnya kita fokuslah setiap harinya ke hal-hal yang mendasar atau basic, yaitu jalan kaki. Kita mulai ya terapi 5.000 langkah setiap hari, mulai rajin juga kita ke gym ya. Kalau nggak ada duit buat ke gym, kita bisa latihan di rumah aja. Mulai batasin karbohidratnya ya, yang biasanya kita makan karbohidratnya 300 gram sehari, lemaknya nggak sehat, ya kita batasin aja sehari itu 20-50 gram dulu aja karbohidratnya. Mulai naikin konsumsi protein hewani ya, mulai diganti-ganti tuh ya, kita sering-sering beli di luar, sekarang kita mulai masak biar lebih murah dan proteinnya juga bisa lebih banyak dapatnya. Dan tidur yang cukup, inget ya, tidur yang cukup, sama inget cheating itu atau keluar dari diet itu jangan banyak-banyak. Mau seneng-seneng boleh, tapi kita harus bertanggung jawab juga seneng-senengnya, jangan sampai membuat kita jadi nggak sehat, oke? Jadi at least setidaknya kalau cheating seminggu sekali lah, atau sebulan lah sekali. Dan itu hal tadi itu yang basic itu bakalan ngelatih kita punya kebiasaan yang bagus dan sehat. Nah, pelajaran yang kedua yang orang itu sering banget lupa sehingga dia progresnya ya naik turun ya segitu-segitu aja, bahkan nggak ada progres, adalah kita wajib mencari cara termudah untuk kita berada di dalam keadaan kalori defisit setiap harinya. Nah, kalau gue pribadi, gue memilih carnivore diet nih untuk gue bisa berada dalam keadaan kalori defisit setiap harinya. Karena apa? Karena carnivore diet itu berhasil nyembuhin GERD gue ya, ataupun asam lambung gue, termasuk juga masalah pencernaan gue yang lain. Terus yang kedua, gue berhasil juga turunin kadar lemak gue ya, yang dari 30% gini ke 10% kayak gini selama setahun. Bahkan klien gue ini ya, dia serius banget, dia selama 5 minggu turun 11 kg, itu absnya udah langsung mulai kelihatan. Dietnya juga simple banget ya kan, dan enak makannya, hasil lab
gue juga jadi bagus. Yang awalnya trigliserida gue tinggi, gula darah puasa gue tinggi, sekarang jadi jauh banget ya, normal di bawah gitu ya, bahkan normal banget ya, teman-teman bisa lihat di sini. Dan perut buncit gue tuh nggak ada lagi. Sepanjang tahun gue six pack karena gue bisa menjaga kalori gue dengan carnivore diet ini. Kekurangannya cuma satu, kita wajib untuk berusaha mencari rezeki lebih banyak. Karena apa? Karena carnivore diet ini kita mengganti nasinya atau karbohidrat dengan daging. Oke, tapi apa untungnya? Kalau teman-teman pernah denger ya, ada harga ada kualitas. Jadi carnivore ini bakalan ngebikin muka kita semakin bersih, ya kan? Makin subur juga, rambut kita makin subur, kita makin kuat, makin produktif. Oke, tapi memang biayanya sedikit lebih mahal dan kita jadi termotivasi nih untuk nyari cuan lebih banyak lagi. Dan gak cuman itu ya, bahkan yang udah tua pun umur 69 nggak jadi tuh ya pasang ring jantung dan udah mulai bisa ikut maraton, latihan beban yang rajin, yang rutin karena mengubah pola makannya yang menjadi lebih sehat seperti carnivore diet ini. Teman-teman bisa lihat ya, beliau turun sebanyak 14 kg selama 3 bulan. Nah, gue mau kasih tips nih buat teman-teman yang pengen ngebikin dietnya sendiri ya, yang mau memilih dietnya sendiri. Gue mau ngasih tips ke teman-teman 5 hal yang wajib kita tentukan ya ketika kita memilih diet buat diri kita masing-masing. Yang pertama yaitu kalori dan makronutrisinya, karena itu penting banget tuh dalam hal membentuk otot dan juga menurunkan kadar lemak ya, proteinnya seberapa, lemaknya seberapa, karbohidratnya juga seberapa. Yang kedua yaitu fokus ke makanan yang ngebikin kita berenergi dan kenyang. Yang ketiga, fokus ke makanan yang ngebikin pencernaan kita tuh nggak sakit, nggak ngebikin kita bergas atau misalnya BAB-nya keras gitu, jangan, nggak usah pilih makan itu. Yang keempat, carilah diet yang praktis, yang nggak ribet, masaknya tuh harus pakai A, B, C, D, E, F, G, nggak perlu, itu malah buang-buang waktu kita. Dan yang kelima, carilah makanan yang kita demen, yang lu demen ya Pak ya. Tapi ini tricky nih nomor 5. Kenapa tricky? Kenapa nih kita harus hati-hati? Karena yang lu demen sama yang gue demen itu pasti apa? Kalau gue sekarang beda demennya. Kalau gue demennya sekarang daging. Dulu ya, gue demen apa? Nasi goreng kambing, nasi goreng apa tuh? Nasi goreng gila, martabak manis, ya kan? Mie instan. Tapi kita juga harus ingat ya, kita harus bisa belajar menikmati makanan yang seharusnya kita makan. Oke, cara menikmatinya gimana? Kita mulai nih, bikin bumbunya yang enak gimana? Cara masak yang enak gimana? Nah, kalau gue dengan carnivore diet ini itu sudah memenuhi 5 kriteria tadi. Kalau teman-teman nih pengen dibikinin menu makanan carnivore diet dan juga cara masaknya, bahan-bahannya tuh dibeli di mana? Di toko online. Termasuk juga gue bikinin ya program latihan beban dan juga program latihan kardio supaya kita bisa turun kadar lemak dengan efektif kayak teman-teman kita yang lain. Teman-teman bisa daftar di link di deskripsi. Jadi apa nih seharusnya makanan yang kita bisa nikmati? Yaitu tadi ya, daripada martabak kita pesannya sapi atau ayam atau telur. Karena itulah makanan-makanan yang ngebikin kita sehat, produktif ya, dan jadi lebih menarik, jauh lebih menarik. Kalau lu misalnya pengen ke kadar lemak 10% kayak gini, dari kadar lemak 30% kayak gini, tapi kita masih makan yang kita demen misalnya pizza, cookies, atau apa gitu, minuman manis, ya kan? Itu mah ibaratnya kita pengen kaya, tapi kita nggak mau kerja Pak ya, nggak mau usaha, maunya main ML mulu, ya kan? Atau misalnya scrolling yuk kan open BO di Twitter, atau di mana tuh ya, di micet, ini nggak bisa Pak, kita harus ubah. Nah sekarang pelajaran yang terakhir ya, yaitu konsistensi itu ya, itu juga butuh keseimbangan. Artinya apa Bang? Artinya di hidup ini ya, kita selalu dikasih cobaan ya, mau dari kerjaan ataupun dari lingkungan kita juga. Kecuali kita apa? Kecuali kita mati ya, kita nggak bakal ada cobaan. Tapi karena kita hidup, pasti banyak banget cobaan. Contohnya misalnya di kerjaan, kita lagi stres ya, lagi banyak beban pekerjaan, sehingga kita apa? Sehingga kita nggak bisa nih 5.000 langkah setiap harinya, atau jalan kaki ya, kita ke gym misalnya nggak bisa. Dietnya misalnya jadi nggak teratur ya kan, karena nggak sempet masak. Tidurnya jadi nggak cukup. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, hari-hari buruk kayak gitu, itu adalah bagian dari konsistensi. Teman-teman jangan ibaratnya ngambek gitu ya. Udah nggak mau, udah nggak bisa lagi dah gue Bang. Gue biarin aja lah badannya gue gendut gini sampai mati Bang. Sampai gue kena serangan jantung Bang gitu ya. Jangan, nggak boleh nyerah. Nah tadi ya teman-teman harus pahamin, hari buruk itu adalah bagian dari proses. Dan konsistensi itu, bentuk nyatanya itu berantakan kayak tadi. Bedanya adalah ketika kita konsisten, walaupun berantakan ya, dalam sebulan itu ada hari-hari dimana hari-hari buruk ya, kita tetap konsisten nih, ngelakuin apa yang seharusnya kita lakuin, ngelakuin program kita. Justru kalau keadaan lagi nggak baik-baik aja, tapi kita bisa nge-manage waktunya, kita bisa nge-handle itu semua ya, dan kita masih bisa tetap ngelakuin pola hidup sehat itu, disitulah kita jadi berkembang nih, kita jadi orang yang lebih baik dibandingin sama keadaannya nyaman-nyaman aja nih, duit masih banyak, kerjaan nggak ada masalah kerjaan, atau bahkan nganggur. Jadi ya lu pasti nggak ada bedanya. Tapi kalau misalnya keadaannya masih ibaratnya banyak kerjaan, stres di kerjaan ya kan, pokoknya lagi susah, keadaan lagi susah, tapi kita bisa tetap nge-handle pola hidup kita ya, pola hidup yang sehat itu kita bisa tetap lakuin. Nah disitulah kita bisa jadi jauh lebih baik. Jangan juga nih ya, satu hari buruk itu kita lanjutin jadi 1 minggu, ya kan? Jangan juga satu makanan yang buruk ini udah sekali aja.
jangan lu tambah apa, gorengan. Jangan lu tambah habis itu malamnya apa? Malamnya Indomie sama Fuyung Hai, sausnya lu banyakin. Atau sama makanan-makanan yang tinggi kalori lain. Udah cukup satu. Hari buruk satu, udah. Besok adalah hari yang baru, ya kan? It's a new day. Udah hari baru, Bang. Yang udah berlalu, biarkanlah apa lewat. Jangan lu pikirin mulu. Nah, jadi gitu ya. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk tetap konsisten. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gua, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi supaya teman-teman bisa setidaknya memulai. Gua dari mana sih, Bang? Gue pengen turun nih dari 30% gini ke kadar lemak 15% kayak gini. Tenang aja, ntar gue bantuin. Segitu aja video dari gua. Sampai ketemu besok.